Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Fadamayanti, NPM 20010720006, jurusan Tadris IPS, akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam Syiah dan dasar-dasar Qur'ani timbulnya ilmu kalam, sejarah timbulnya ilmu kalam. Pengertian Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam, dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsungan peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Doktrin pokok aliran Syiah. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama, dan furu'uddin, masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 usuluddin. Yang pertama, tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Yang kedua, al-adl, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. An-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Al-ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Dasar-dasar Qur'ani. Dasar-dasar Qur'ani dalam ilmu kalam dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, akal pemikiran manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah lainnya. Berikut ini adalah sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Yang kedua ada hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis. Di antaranya yaitu hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, termasuk menyinggung ilmu kalam. Salah satu di antaranya juga 3. Pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh diskusi politik yang melibatkan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut atas pertentangan Muawiyah atas kekhalifan Ali bin Abi Thalib. Timbulnya ilmu dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.
faktor internal, yaitu ada dakwah Al-Quran, pembukaan negara-negara baru yang sering disebut futuhat, masalah-masalah politik. Faktor eksternal, yang pertama masuknya orang-orang dari agama yang beragam masih membawa pemahaman dan kepercayaan agama dan ajarannya. Yang kedua, bentuk pembelaan terhadap serangan agama kelompok di luar Islam. Yang ketiga, kesibukan para ulama dalam bidang ilmu filsafat. Sejarah munculnya ilmu kalam. Adapun yang melatar belakangi sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam adalah disebabkan oleh faktor-faktor politik pada awalnya. Setelah Khalifah Utsman terbunuh kemudian digantikan oleh Ali menjadi khalifah. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam yang sering dinamakan Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah besar. Sebagaimana telah banyak dibahas, merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang-bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Baik, untuk pertanyaan untuk kedua materi. Yang pertama, apa manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu kalam? Manfaat ilmu kalam menguatkan keimanan, memberikan jawaban atas penyimpangan sebuah ajaran, mengamalkan ajaran Islam yang baik, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat, mengarahkan menuju jalan yang benar. Yang kedua, bagaimana pembentukan aliran Syiah? Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Taqiyah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwah di Madinah. Baik, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.